Soal nomor 1, gambar berikut menunjukkan perjalanan sebuah mobil dari P ke S. Jarak P ke Q 80 km, Q ke R 50 km, dan jarak R ke S 40 km. Pertanyaannya adalah, resultan perjalanan mobil tersebut adalah titik-titik. Perhatikan gerak benda atau perjalanan mobil ini ditampilkan sebagaimana grafik berikut. Dari informasi soal, jarak P ke Q adalah 80 km, kita beri tanda. Kemudian jarak Q ke R sama dengan 50 km, dan terakhir jarak dari R ke S adalah 40 km. Untuk mencari resultan perjalanan benda ini dapat kita hitung dengan mengukur jarak dari titik awal atau posisi awal benda ke posisi akhir, yakni titik S. Tinggal kita tarik garis dari titik P ke titik S. Untuk memudahkan kita tarik garis bantuan dari titik S menuju sumbu X positif tegak lurus. Kita misalkan titik M. SM sendiri nilainya sama dengan 50 karena sejajar dengan QR. Kemudian QM sendiri karena sejajar dengan RS nilainya adalah 40. Dengan demikian panjang PM sama dengan 80 ditambah 40 sama dengan 120. Karena segitiga PMS adalah segitiga siku-siku, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita peroleh panjang PS sama dengan akar dari 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 2.500 sama dengan, kita jumlahkan, kita peroleh 16.900. Akar dari 16.900 sama dengan 130 km, sehingga resultan perjalanan mobil tersebut adalah 130 km. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan konsep vektor, dengan menggunakan vektor posisi. Saya gambarkan ulang arah gerak bendanya, P ke Q, kemudian ke R, kemudian ke S. Kemudian PQ sendiri panjangnya 80, kemudian QR 50, dan RS sama dengan 40. Perlu diingat dalam vektor posisi penulisannya adalah vektor P sama dengan XI ditambah YJ. I ini nanti miliknya untuk yang searah sumbu X, kemudian J yang searah sumbu Y. Sekarang kita lihat pergerakan vektor dari P, Q, R, dan S ini. Kita misalkan yang pertama S1 untuk PQ sama dengan, perhatikan PQ searah sumbu X, maka kita lihat 80I. Karena dia sejajar dengan sumbu X, maka nilai Y nya adalah 0 atau 0J. Kemudian untuk QR kita misalkan sebagai S2, karena searah sumbu Y positif dan sejajar sumbu Y, maka nilai dari X sendiri adalah 0, maka 0I ditambah 50J. Dan terakhir untuk RS sama dengan S3. S3 sama dengan, karena sejajar dengan sumbu X dan searah sumbu X positif, maka kita bisa tuliskan 40I ditambah 0J. Tinggal kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai dari RS totalnya atau resultan totalnya. Ini dapat kita tulis RS sama dengan 80 ditambah 40 ditambah 0, hasilnya adalah 120I, kemudian 0 ditambah 50 tambah 0, 50J. Dengan demikian selanjutnya besar resultan totalnya dapat kita hitung sama dengan sigma dari X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, atau kita tinggal tambahkan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Hasilnya perhitungan kita juga sama dengan cara yang sebelah kiri, maka kita peroleh di sini 14.400 ditambah 2.500 sama dengan akar 16.900 sama dengan 130 km. Jawabannya adalah C.
Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 5 meter lalu berbelok ke utara 5 meter membentuk sudut 53 derajat terhadap timur. Diketahui cos 53 derajat sama dengan 0,6. Kemudian benda bergerak lurus kembali ke utara sejauh 2 meter. Pertanyaannya adalah perpindahan benda tersebut titik-titik. Pertama kita lihat dulu atau sketsakan arah mata anginnya. Barat, kemudian timur, kemudian utaranya di atas, kemudian selatannya di bawah. Kemudian sekarang kita sketsakan informasi-informasi yang tertera pada soal. Pertama, benda bergerak ke arah timur sejauh 5 meter. Kemudian benda berbelok ke utara 5 meter membentuk sudut 53 derajat terhadap timur. Kita beri garis bantuan. Kemudian berbelok ke utara 53 derajat. Kita beri tanda 53 derajat. Kemudian terakhir benda bergerak lurus ke utara sejauh 2 meter. Kita sketsakan kembali ke arah utara lurus sejauh 2 meter. Tadi yang berbelok 53 derajat, ini sejauh 5 meter. Untuk mencari perpindahan maka tinggal kita hitung jarak dari posisi awal. Misalnya posisi awal ini kita misalkan sebagai P, kemudian posisi akhir sebagai R. Kita tarik garis lurus dari titik P ke R. Maka resultan atau perpindahan benda ini yakni dari posisi awal P ke posisi akhir R atau jarak dari PR. Sekarang untuk memudahkan kita akan tarik beberapa garis bantuan. Pertama kita tarik garis lurus dari R, kemudian tegak lurus ke arah timur ini, kemudian kita beri tanda juga untuk garis di bawah atau di samping sudut 53 derajat. Kita misalkan ini adalah X, kemudian yang tegak ini sebagai Y. Kemudian kita beri tanda siku-siku ini sebagai titik O. Maka kita peroleh segitiga siku-siku POR. Sekarang pertama yang kita cari dulu adalah nilai dari X dan Y. Perhatikan cos 53 derajat nilainya adalah 0,6. Ini sama dengan 6/10. Dengan menggunakan perbandingan sudut pada segitiga siku-siku, cos berarti sisi samping dibagi sisi miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras maka kita bisa peroleh sisi depan ini adalah 8. Kemudian dengan demikian sin 53 derajat bisa kita cari sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yakni 8/10 atau 0,8. Selanjutnya sekarang kita bisa cari nilai X dan Y. Untuk mencari nilai X, karena sisi samping sudut, X sama dengan 5, sisi miringnya di sini 5, cos 53 derajat. Maka 5 dikali cos 53 derajat adalah 6/10. Kita peroleh 5 kali 6 30 bagi 10, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk Y berarti 5 sin 53 derajat. Berarti 5 dikalikan 8/10, hasilnya adalah 4. Kita beri tanda Y nya 4, kemudian X nya sama dengan 3. Dengan demikian panjang PO sama dengan 8, kemudian panjang OR atau RO sama dengan 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Maka dengan demikian menggunakan teorema Pythagoras, PR sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Maka kita peroleh perpindahannya sama dengan 10 meter. Dua buah vektor masing-masing F1 sama dengan 15 satuan dan F2 sama dengan 10 satuan mengapit sudut 60 derajat seperti yang tertera pada gambar. Pertanyaannya adalah tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Untuk menjawab soal ini, karena dua vektor ini F1 dan F2 mengapit sudut tertentu, maka kita bisa gunakan rumus langsung bahwa resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Tetanya di sini adalah 60 derajat. Tinggal kita hitung sama dengan substitusi nilai-nilai yang ada. F1 nya adalah 15, berarti
15 kuadrat ditambah F2 10 kuadrat ditambah 2 kali 15 dikalikan 10, cos 60 adalah setengah. Kita operasikan dan hitung. 15 kuadrat 225 ditambah 100, kemudian ditambah 2 nya kita coret dulu. 15 kali 10 hasilnya adalah 150. Kita hitung kembali, ini hasilnya adalah 225 ditambah 100 ditambah 150, hasilnya sama dengan 475. Sekarang kita hitung akar dari 475. Kita buat perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa kita tarik akarnya. Maka di sini kita bisa bentuk 475 sama dengan 25 kali 19. Ini karena 19 adalah bilangan prima, maka tinggal kita tarik akar 25, nilainya adalah 5. 19 biarkan tetap di dalam tanda akar. Maka kita peroleh resultan vektornya adalah 5 akar 19 satuan. Atau bisa kita cek satu persatu di opsinya. Perhatikan gambar dua vektor gaya berikut. Ada di sini seperti tampak pada gambar vektor F1 dan vektor F2. Jika tiap garis skala bernilai 1 Newton, tentukan resultan dua gaya tersebut. Kita mulai dari vektor F1. Perhatikan vektor F1, jarak X-nya kita lihat di sini 1 2 3, kemudian untuk yang searah sumbu Y jaraknya adalah 1, maka kita dapatkan vektor posisi untuk F1 sama dengan 3i ditambah 1j. Kemudian kita lihat untuk vektor F2, jarak dari pangkal sampai dengan F2 di sini ada 5 satuan, kemudian yang searah sumbu Y jaraknya adalah juga 5 satuan. Maka kita dapat tuliskan vektor posisi F2 sama dengan 5i ditambah 5j. Tinggal kita jumlahkan. Maka kita dapatkan F total vektor ini sama dengan 8i ditambah 6j. Maka dengan demikian resultannya dapat kita hitung. Tinggal menjumlahkan sigma x kuadrat ditambah sigma y kuadrat sama dengan sigma x nya berarti 8 kuadrat ditambah sigma y berarti 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100, akar 100 sama dengan 10, berarti 10 Newton. Jadi resultan kedua gaya tersebut sama dengan 10 Newton. Jawabannya adalah C.